Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GVD. Kali ini kita akan lanjut mereview manhwa yang berjudul Reincarnation of the Suicida Battle God. Nah, ini chapter yang 96 ya. Yang dimana berakhirnya art yang pertemuan antara pangeran iblis dan Ziper, sang kesatria naga nih guys ya. Di sini nanti kita ke depannya akan mungkin si Ziper bakalan menyiapkan raid selanjutnya yang membunuh naga-naga naga es ya yang berikutnya kalau nggak salah. Nah, dia ini juga butuh jantung naga es ini buat memperkuat badannya atau menambah kekuatannya untuk melawan demon god ya, atau raja iblis lah ya, yang akan turun ke dunia. Jadi sebelumnya chapter yang sebelumnya itu yang kemarin nih, yang chapter 95 ya, kita ngelihat si Ziper dengan santainya dan dengan elegannya dia melawan kata-kata dari si pangeran ini guys ya. Kalian bisa lihat sendiri, cek sendiri ya kan yang gue gambar itu. Oke. Ini adalah salah satu naga atau partner dari si anggota Ziper, yaitu nih yang berambut-rambut, yang laki berambut ada merah-merahnya. Tapi kita udah nemuin fakta nanti di chapter selanjutnya itu di anggota Ziper itu ada seorang pengkhianat ya guys ya. Ternyata bener ya. Tapi di sini mungkin si Ziper cuman mau memanfaatkan si anggotanya aja guys, karena dia juga tahu kalau nggak semua anggotanya itu bakalan setia ngikutin perintahnya. Jadi di sini menurut si pangeran iblis ini, menurut dia tuh Ziper ini udah masuk jebakan dia, ya kan, udah masuk genggaman dia. Padahal ya guys, dia udah tahu semua kayak seperti masa depan. Dia udah tahu apa yang akan terjadi dan dia cuman tinggal tapi gue suka sama MC-nya ini, meskipun dia tahu masa depan, dia nggak konyol, dalam artian tuh nggak asal kayak berani tanpa rencana sedikit pun, ngerti nggak? Jadi dia tuh ibaratnya kalau dia sampai emosi pas si pangeran iblis ini memacu dia lah ya, menggoda dia biar emosi atau marah, yang dia mau ambil jantung naga yang ada di Ziper. Itu kemungkinan kalau MC-nya udah nggak tahan emosi ya kan, udah nggak sabaran, nggak cerdas pinter, mungkin dia akan membuka rahasia dari Ziper selama ini. Kenapa? Sampai mengetahui setiap rencana atau yang akan terjadi. Nah, makanya di sini gue suka banget ya ketika si Ziper ini ketika si Ziper ini membalas lah ya kata-kata dari pangeran iblis. Nah, di sini juga kita sudah melihat ya, kita sudah menggambar ini, yaitu ini bakalan, gue nggak tahu kenapa si Ziper masih bertahanin si pengkhianat ini ya. Mungkin bukan pengkhianat kali ya, ada hubungan antara si ini nih, yang dua orang ini sama gurunya dia sendiri, atau gurunya itu juga kenal sama yang iblis. Karena emang kan kita udah tahu ya, para naga di manhwa ini itu ternyata berteman atau bersekutu sama demon ya, atau dewa iblis lah ya. Nah, jadi nggak terlalu kaget lah ya kita tentang naga ini. Nah, ini pun muridnya guys, murid dari para naga. Nah, di sini nanti kemungkinan dia ini akan menjadi informasi atau pembawa pesan buat si pangeran iblis itu tuh ya, biar mengetahui semua langkah-langkah yang dilakukan oleh sang MC kita, yaitu Ziper ya, atau naga, pas saat melawan naga. Nah, rencana si pangeran iblis ini kita udah tahu, ternyata dia selama ini diem atau nggak ngambil tindakan sama si Ziper itu, biar si Ziper yang ngumpulin semua jantung naga, yang dimana nanti jantung naga itu bisa disatuin oleh pangeran iblis itu. Nah, jadi itu mungkin bakalan
salah satu persyaratan untuk memanggil Raja Iblis yang waktu itu kita tahu ya di chapter awal yang ngelawan Ziper, yang reinkarnasinya yang kuat banget itu. Kayaknya sih nggak mungkin ya bisa langsung turun tanpa persyaratan terpenuhi di bumi. Oke, nah ini juga gue lagi seperti yang kalian lihat ya, ngegambar juga, ngebuat ilustrasi, jadi biar agak sedikit menarik. Jadi gue di sini sih kepengen sih kalian tuh lebih belajar cara tentang ngebuat ilustrasinya juga, ya, animenya, manualnya sekaligus ya. Siapa tahu kalian tertarik untuk belajar serta bisa ibaratnya jadi jadi penghasilan lah ya, bisa menghasilkan penghasilan atau uang buat kalian ya, kayak gue ini ya, iseng-iseng aja. Jadi kalau kalian nanya gimana bisa menghasilkan uang, ya kalian bisa dengan menjual karya kalian. Kalau ini kan nggak boleh ya, karena ini hak cipta dan punya orang lain. Jadi kita hanya sekedar nge-review, nggak dijual. Yang dijual ada, pokoknya nanti gue kasih tahu ada itu buat di website. Oke. Dan kalau kalian mau belajar, bisa langsung masuk di playlist gue. Di situ ada tuh semua desain aplikasi, website, ilustrasi, icon, dan lain-lain. Pokoknya komplit lah. Kalian tinggal pelajari aja kalau kalian mau. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini ya. Tapi naganya yang cewek bagus ya, cantik-cantik guys. Nah, ini nih yang pangeran yang gue gambar nih, yang sedang ngobrol sama Ziper. Dia tuh nggak tahu aja ya bahwa rencana dia tuh ibaratnya kalau pangeran iblis ini punya 1000 rencana, si Ziper cuma punya satu solusi buat ngehancurin itu 1000 rencana. Nah, jadi ibaratnya begitu guys. Di sini juga greget nggak sih kalian ngelihat pangerannya iblis ini kayak percaya diri, emang jenius, pinter banget, tapi kata Ziper dia itu masih menganggap dia manusia dan saking belagunya gitu. Makanya rahasia dia tuh rencana dia tuh sampai diketahui oleh Ziper karena emang terlalu belagu, nggak waspada sama Ziper. Itulah yang bikin dia kalah telak nanti. Tapi gue nggak tahu nih pangeran ini yang bakalan jadi menampung tubuh dari Raja Iblis, Dewa Iblis atau enggak. Kita lihat aja ke depannya. Oke. Nah, ini yang gue gambar itu Zipernya nih guys, MC-nya yang bakalan ngelanjutin Red untuk melawan naga es ya. Berarti yang udah naga racun udah. Terus naga yang pertama apa ya yang diambil? Gue lupa tuh naga apa yang pertama. Pokoknya yang kedua itu naga racun ya, dimana tuh emang kekuatannya kayak beracun. Ini naga es, berarti setiap elemen. Oke. Mungkin cukup sampai sini aja yang bisa gue kasih tahu ke kalian semua gimana gue nge-review. Mungkin kalau kalian mau lihat review manual gue lainnya, bisa langsung cek playlist gue, atau mau request tinggal di kolom komentar video atau bisa DM IG gue. Oke. Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di next video.